Rumah warga hanyut terseret banjir di Wonosobo, Jawa Tengah. Ikan nemo atau ikan badut, ikan hias laut perairan Ambon yang memiliki nilai jual tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Angelika DF Agam. Inilah lintas saya sebagai akhir pekan selengkapnya. Seorang maling motor di Tangerang Selatan, Banten babak belur usai aksinya dipergoki warga. Beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan setelah polisi dengan cepat tiba di lokasi. Seorang pelaku pencurian tertangkap warga saat hendak mencuri sebuah sepeda motor di sebuah pertokoan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku pun babak belur di amuk massa yang geram. Pasalnya, wilayah ini kerap terjadi aksi pencurian sepeda motor. Kejadian berawal saat pelaku berjumlah 2 orang mencoba melarikan diri saat tertangkap warga mencuri sepeda motor. Satu pelaku berhasil dikepung warga, sementara pelaku lainnya melarikan diri. Pelaku yang tertangkap awalnya tak mengakui perbuatannya. Namun warga menunjuk motor korban yang sudah tidak dilengkapi kunci, membuat pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Beruntung petugas kepolisian berhasil mengamankan pelaku dari amukan massa. Yang jatuh tuh apa Bang, yang jatuh? Tuh kita? Ya sejenis itulah. Itu ya langsung kasih tahu sama temennya. Ya akhirnya masa langsung turun. Kasus kini ditangani aparat dari Polsek Pondok Aren. Polisi juga melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi nekat pengendara motor masuk tol Jakarta Tangerang terekam kamera pengguna jalan. Bahkan pria pengendara motor tersebut melaju di jalur cepat hingga membahayakan pengguna tol. Seorang pengendara sepeda motor, Martin, nekat masuk ke tol Jakarta Tangerang. Aksi nekat pengendara motor ini terekam video pengguna jalan tol di kilometer 12. Beruntung pengendara berhasil diamankan petugas patroli jalan raya PCR Induk Bitung di pintu tol Karangtengah Tangerang. Dari hasil pemeriksaan, Martin hendak menuju ke kawasan Karawaci Tangerang, kemudian masuk ke dalam tol melalui pintu tol Kebonjeruk Jakarta Barat karena mengikuti petunjuk jalan aplikasi peta. Tanpa memikirkan keselamatan dirinya dan pengguna tol, pria pengendara sepeda motor ini bahkan melaju di jalur cepat sehingga mengganggu dan membahayakan pengguna tol. Perjalanannya pun terhenti setelah diamankan petugas patroli jalan raya PCR Induk Bitung. Dirinya itu kami tilang di Karawaci karena kendaraan tersebut masuk di Kebonjeruk. Di Kebonjeruk itu tidak ada transaksi, makanya dia bisa masuk, dan pengakuan dari pengendara tersebut dia mengikuti Google Maps. Usai diamankan, pengendara sepeda motor yang nekat masuk ke dalam tol Jakarta Tangerang ini pun akhirnya diganjar surat tilang. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Wonosobo, Jawa Tengah mengakibatkan sungai banjir. Sebuah rumah milik warga hanyut terbawa arus dan sempat terekam kamera warga. Beginilah detik-detik video amatir milik warga yang memperlihatkan sebuah bangunan rumah milik Lukman Muhammad, warga kampung Sidojoyo, Kelurahan Pager Kukuh, Wonosobo, Jawa Tengah, hanyut tergerus arus sungai yang sangat deras. Rumah yang berada di pinggir sungai langsung ambrol, terbawa banjir. Beruntung rumah yang dihuni oleh 4 jiwa ini berhasil menyelamatkan diri. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, kini pemilik rumah telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman.
Selain menyebabkan rumah hanyut, banjir juga mengancam belasan rumah warga yang berada di pinggir sungai. 2 rumah terdampak, di mana 2 rumah huni ini satu langsung ambruk dan satunya bangunan terbawa oleh derasnya air sehingga 2 unit rumah di Semagung, tepatnya ada di bawah jembatan Semagung, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, ini terdampak longsor. Dari data BPBD Kabupaten Wonosobo, selain banjir, longsor juga terjadi di beberapa titik pada waktu yang sama. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dodo Hartono, iNews melaporkan. Sementara tak hanya banjir, longsor juga melanda kawasan Wonosobo, Jawa Tengah. Sebuah tebing longsor menimpa pengendara motor yang tengah melintas. Video amatir yang direkam oleh warga pasca kejadian longsor yang mengakibatkan 2 pengendara sepeda motor tewas ini terjadi di Desa Kuadungan, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Tebing setinggi 60 meter dengan lebar 20 meter ini longsor akibat guyuran hujan deras. 2 korban tewas atas nama Pujianto dan Nanik yang merupakan pasangan suami istri tersebut berhasil dievakuasi tim BPBD Wonosobo setelah 2 jam proses pencarian. Kejadian longsor tersebut terjadi saat hujan deras melanda kawasan Desa Kuadungan Kalikajar Jumat sore. Saat kejadian ada 4 orang yang tengah melintas di jalur tersebut. Namun naas Pujianto dan Nanik tak dapat menyelamatkan diri usai tertimpa material tanah dan terseret air hingga terperosot ke dalam jurang sedalam 20 meter bersama motornya. Untuk longsor kemarin itu diakibatkan karena hujan yang cukup lebat selama 4 jam. Sehingga ada 3 pengguna jalan yang melalui jalan tersebut antara Towoh Pecat waktu jam 15.30 sehingga mengakibatkan 1 pengendara suami istri kena tebing yang longsor meninggal dunia. Agar dapat dilalui kendaraan, saat ini warga tengah membersihkan material longsor. Beberapa pohon harus ditumbangkan untuk mencegah longsor susulan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria Parubaya jatuh pingsan saat mengecat atap rumah di perumahan Mojobaru, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Petugas terpaksa menggunakan forklift untuk mengevakuasi korban. Kesulitan mengevakuasi seorang pria yang jatuh pingsan di atap sebuah rumah di perumahan Mojobaru, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Petugas dari PMI terpaksa mengerahkan forklift. Pelan-pelan korban ditempatkan di lengan forklift sebelum akhirnya diturunkan. Sesampai di bawah, petugas langsung membawa korban ke rumah sakit untuk perawatan. Sebelumnya, Sulianto, 50 tahun, tengah membenahi genteng yang bocor dan mengecat atap rumah usai operasi hernia. Korban tiba-tiba pingsan, beruntung keluarga langsung mengetahuinya dan segera meminta pertolongan petugas PMI. Kita langsung meluncur ke lokasi, kita mengupayakan untuk menurunkan pasien dan melakukan TTP. Setelah itu kita rujuk ke rumah sakit jantung. Pas di lokasi kondisinya gimana, Mas? Berada di mana? Untuk waktu di lokasi, kondisi berada di atap rumah. Aksi petugas PMI ini patut diapresiasi lantaran kecekatan mereka menyelamatkan nyawa korban. Kini korban tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya dalam memajukan industri pariwisata sebagai penyumbang PDB terbesar dan juga bagian dari shifting PDB dari tambang ke pariwisata. Salah satunya dengan menyusun Indonesia Tourism Fund atau ITF untuk menggelar event berkelas internasional di 5 destinasi pariwisata super prioritas. Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas Semester 2 tahun 2023 digelar di Golomori Convention Center Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Rakornas dihadiri Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif. Pariwisata akan menjadi sektor penyumbang PDB terbesar bagi negara menjadi bahasan dalam Rakornas.
Langkah-langkah strategis akan dilakukan diantaranya adalah menyusun Indonesia Tourism Fund atau ITF untuk menggelar event-event berkelas dunia di 5 DPSP. Pertama adalah peningkatan konektivitas dengan fokus di 13 airport yang akan menjadi hub untuk peningkatan jumlah wisatawan, termasuk Komodo International Airport yang di Labuan Bajo. Beliau mempunyai visi, cita-cita bahwa yang namanya pariwisata itu harus terus tumbuh untuk menyeimbangi daripada bentuk ketergantungan kita untuk pemasukan dari pertambangan. Pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan menjadi lokomotif dan menggantikan ekonomi ekstraktif seperti pertambangan, di mana targetnya mencapai di atas 10 hingga 12% pada 2030 hingga 2045, seiring dengan perubahan transformasi dari ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau. Dari Manggarai Barat, NTT, Gekio Viana, iNews melaporkan. Pemirsa, siapa yang tak kenal ikan Nemo? Ya, ikan hias yang satu ini biasa kita temukan di lautan. Namun kini ikan dengan corak indah ternyata bisa dibudidayakan dengan nilai jual tinggi. Saat ini saya sedang berada di salah satu pusat pembudidayaan ikan hias terbesar di wilayah Indonesia Timur. Dan kabarnya sudah ada 50 jenis spesies ikan hias yang berhasil dikembangbiakan. Saya akan melihat bagaimana pembudidayaan ikan hias dari induk hingga bisa memiliki nilai jual ekonomi. Penasaran? Ikuti liputan saya. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon terus berinovasi untuk melestarikan biota laut. Salah satunya dengan pengembangbiakan 50 jenis clownfish atau biasa disebut dengan ikan badut atau ikan Nemo. Jadi informasi teman-teman bahwa kita Balai Perikanan Laut Ambon mengawali tahun 2008. Jadi bagaimana kita mengambil indukan dari alam, kemudian kita coba domestifikasi, kita jodohkan ya. Kalau ikan hias ini kan berpasang-pasangan dia. Jadi dijodohkan, kemudian alhamdulillah bisa bertelur, kemudian menghasilkan benih sampai kemudian ukuran 3-5 cm. Nah, dari 2008 kemudian teman-teman melakukan inovasi, perbaikan-perbaikan, jadi menciptakan varian-varian baru. Jadi 2013 dapat 3 varian, kemudian terus berupaya setiap tahunnya, akhirnya tahun 2023 ini sampai 50 varian. Melalui teknik kawin silang dengan induk yang diambil dari alam tersebut, menghasilkan ragam corak yang indah. Jadi si Nemo ini bertelur pada saat siang hari. Dia melakukan proses bertelur itu siang hari, terus itu si jantan akan menempelkan, si betina akan menempelkan telurnya di pipa ini, pipa shelter ini, pipa penempelan, terus diikuti oleh si jantan. Lalu sepasang induk tadi, dia akan merawat sampai 7-8 hari. Dan setelah itu baru kita akan melakukan proses pentasan. Teknik pemijahan dilakukan mulai dari memilih indukan yang siap bertelur. Setelah indukan Nemo bertelur, Nemo jantan yang akan cenderung lebih menjaga telur selama 7 hingga 8 hari. Larva ikan badut ini diberi pakan hingga berukuran 1 cm selama kurang lebih 15 hingga 20 hari. Kemudian, benih ikan badut akan dipindahkan dari bak larva ke akuarium pendederan. Benih ikan badut dirawat hingga berukuran 2 cm selama kurang lebih 3 hingga 4 minggu. Kemudian, siap dipindahkan ke keramba jaring apung. Tidak jarang BPBL Ambon menerima kunjungan dari berbagai instansi pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga universitas, untuk melihat langsung proses budidaya ikan badut ini. Ikan hias yang paling Mirza suka warna abu-abu, hitam. Lucu. Waktu kasih makan senang. Banyak ragam karena kita tahu biasanya kalau kita lihat di TV kan hanya warna
satu jenis aja yang orange dan putih gitu. Tapi ternyata di sini banyak sekali jenis-jenisnya dan warnanya yang mungkin anak-anak atau saya sendiri pun baru tahu gitu. Data dari PNPB, BPBL telah mendistribusikan hampir 30.000 jenis benih ikan badut dari Januari hingga Oktober 2023. BPBL pun telah mengirimkan benih clownfish ke sejumlah kota, di antaranya Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bali. BPBL Ambon berharap agar pasar ikan badut bisa menggeliat kembali seperti sebelum pandemi COVID-19 sehingga mendorong masyarakat untuk membudidayakan varian spesies ikan badut. Dari Ambon, Maluku, Naomi Irene, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, merawat wajah tetap cerah dan awet muda menjadi kebutuhan wanita kala terpapar cuaca panas ekstrim. Nah, di salah satu klinik kecantikan di Jakarta Pusat, sajikan perawatan wajah yang ampuh kencangkan kulit dengan proses lebih praktis tanpa operasi. Berikut liputannya. Terpapar sinar matahari ekstrim bikin wajah kusam dan berkerut. Nah, saatnya kaum wanita perawatan. Kali ini saya akan perawatan di salah satu klinik kecantikan di kawasan Jakarta Pusat. Sebelumnya, kita konsultasi dulu dengan dokter untuk dapatkan jenis perawatan yang tepat sesuai kondisi wajah. Nah, untuk wajah saya diberikan perawatan ultra former. Pertama, wajah dibersihkan dulu dari make up, kemudian diolesi krim anestesi untuk mengurangi rasa tak nyaman atau nyeri saat dilakukan perawatan. Sebelum tindakan, dokter profesional akan membuat sketsa titik mana saja yang akan ditreatment. Lalu mengoleskan gel ke cartridge dan meletakkannya pada area kulit. Ultraformer ini menghantarkan gelombang ultrasound ke lapisan kulit lebih dalam yang merangsang produksi kolagen kulit. Setiap area wajah menggunakan beragam cartridge dengan gelombang tertentu. Perawatan tanpa bedah ini berfungsi mengencangkan kulit, perbaiki garis keriput hingga tampil awet muda. Skin booster, botox, filler, benang. Nah, ada juga nih yang saya lagi suka dengan hasilnya, yaitu Ultraformer. Bisa menghilangkan cabi. Awalnya kan kulit saya itu agak cabi ya bagian sini ya. Setelah di Ultraformer itu dia langsung kelihatan hasil dan saya bisa langsung bekerja. Lebih lifting, lebih awet, dan pastinya lebih ke wajah tuh lebih lebih awet muda karena dia ada perangsangan kolagennya, berkerut. Nah, itu udah bahaya banget, makanya kan dibutuhkan treatment ini tuh untuk buat kita lebih muda lagi dan kerut-kerutnya pasti hilang dong. Jadi aman banget. Jadi pasien saya banyak banget yang udah melakukan Ultraformer itu langsung meeting, langsung balik kerja lagi, atau misalnya langsung aktivitas seperti biasanya, nggak ada masalah. Nah, untuk perawatan ini Anda perlu merogoh kocek mulai dari Rp1,5 juta. Wow, pemirsa, lihat nih wajah saya lebih glowing, cerah, dan juga nih lebih angkat nih. Keriputnya juga sudah mulai hilang. Wah. Nah, selain perawatan yang rutin, tetap nih jaga pola hidup yang sehat dan juga tetap memakai sunscreen supaya tetap sehat dan segar meski terpapar sinar matahari. Dari Jakarta, Steviani Sirait, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, Karnaval Budaya Festival Tumbe 2023 menampilkan beragam busana adat asal Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Festival Tumbe 2023 tahun ini mengangkat tema Banggakan Warisan Adat, Bangkitkan Ekonomi Rakyat. Festival Tumbe 2023 mengusung konsep tematik yakni tourism dan historical, environmental, serta maritime culture. Festival ini dikemas dalam bentuk yang menarik dengan berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan tema yang diusung. Aparat pemerintah setempat bersama warga berbaur menarikan tarian adat Banggai Laut, yakni Tari Osulen. Selain itu, beragam busana adat Banggai ditampilkan dalam karnaval budaya dengan hiasan burung maleo yang menjadi ikon Kabupaten Banggai Laut.
beragam busana adat khas Banggai ditampilkan di Festival Tumbe 2023. Nah, karnaval budaya ini adalah cara dari pemerintah Kabupaten Banggai Laut untuk melestarikan budayanya. Tema yang diusung yakni banggakan warisan adat, bangkitkan ekonomi rakyat. Yang dimana terkandung harapannya masyarakat terus mencintai adatnya sehingga dapat meningkatkan ekonomi kreatif Banggai Laut. Dengan event Nusantara ini luar biasa menumbuh kembangkan ekonomi kreatif yang ada di Banggai Laut. Itu harapan pemerintah pusat dengan adanya Harisma Event Nusantara ini. Kalau hanya festival itu hanya 100 di Republik Indonesia. Dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, termasuk Banggai Laut masuk dalam 100 festival Event Nusantara. Ini melambangkan daur ulang sampah plastik. Tapi emang bentuknya burung? Iya, sengaja dibuat seperti burung. Kenapa dibuat seperti burung? Karena ini festival Malabo Tumbe berhubungan dengan burung maleo, jadi dibikin kayak model sayap-sayap begitu. Banggai Laut masuk dalam Harisma Event Nusantara. Tercatat kurang lebih 111 event terbaik yang terpilih dari 319 usulan yang diterima Kemenparekraf dari 34 provinsi di Indonesia. Dari Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Ismalia dan Wildan Aulia, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, memprihatinkan anak-anak Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara nekat berenang di laut bersama sampah. Anak-anak ini terpaksa melakukannya karena tak ada tempat untuk bermain. Seolah tak kenal rasa jijik, puluhan anak-anak Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara ini asik bermain air di laut meski banyak sampah di sekitar mereka. Dengan santainya, mereka berenang di antara genangan sampah yang menimbulkan aroma tak sedap. Tanpa memikirkan kebersihan dan kesehatan, mereka berenang ke sana kemari di lautan yang airnya berwarna keruh. Keberadaan anak-anak yang berenang di lautan penuh sampah ini sudah menjadi penampakan sehari-hari para warga sekitar. Jauhnya lokasi taman bermain anak-anak dari rumah membuat mereka terpaksa harus bermain di laut. Apalagi kesadaran warga untuk tidak membuang sampah masih kurang. Ini sih miris, ngeliat sampah-sampah kotor, takut ini kena beling, paku, kayu-kayu banyak, pada ketusuk gitu. Tapi memang anak-anak ini pernah dibilangin nggak sih, jangan main di laut gitu? Nggak ada, orang tuanya juga melepas aja gitu ya? Iya. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta menyediakan tempat bermain bagi anak-anak. Mereka juga berharap sampah di Kalibaru Cilincing dibersihkan agar lingkungan lebih sehat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pemiliar asal Jakarta, Edward, berhasil keluar sebagai juara Popsi Pool Sirkuit Seri 6 2023 yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Edward berhasil kalahkan peraih medali perunggu SEA Games 2019, Ismail Kadir. Final Popsi Pool Sirkuit Seri 6 2023 yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung sengit. Pemiliar asal DKI Jakarta, Edward, menantang pemiliar tuan rumah dari klub JRX Sulsel, Ismail Kadir, yang tidak lain adalah salah satu pemiliar unggulan nasional. Berhadapan dengan peraih medali perunggu SEA Games 2019 tidak membuat Edward gentar. Di babak final ini, Edward berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Ismail Kadir dengan skor 9-8. Ya, sangat senang ya. Setelah bisa mengalahkan lebih bagus lah di Indonesia, Bang Mail. Sangat senang. Final yang kita nonton sangat seru, di mana Edo dari DKI keluar sebagai juara pertama. Tentunya dari hasil ini juga akan merubah ranking nasional. Berakhirnya Seri 6 di Kota Makassar sekaligus menutup gelaran Popsi Pool Sirkuit tahun 2023. Selanjutnya, para pemiliar tanah air yang masuk top 10 ranking nasional akan mempersiapkan diri mengikuti ajang Indonesia International Open 2024. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Kebersamaan dan keakraban anak-anak calon presiden pemilu 2024 akan hadir selengkapnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Siti Atikoh, istri dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menghadiri acara sarasehan bersama Ibu Rakyat, memperingati Hari Anti Korupsi 9 Desember dan Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember yang digelar oleh TPN Ganjar Mahfud. Siti Atikoh, istri dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menghadiri acara sarasehan bersama Ibu Rakyat memperingati Hari Anti Korupsi 9 Desember dan Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember yang digelar oleh TPN Ganjar Mahfud di Jakarta. Kehadiran Siti Atikoh disambut hangat dan antusias dari para tamu undangan. Dalam acara ini Atikoh berbagi cerita tentang cara menanamkan nilai anti korupsi di keluarga dan lingkungannya. Selain itu, Siti Atikoh juga melakukan dialog atau berinteraksi langsung dengan tamu yang hadir. Menurut Atikoh, pola asuh keluarga yang baik merupakan salah satu cara memberantas korupsi. Kita memang berkomitmen ya untuk anti korupsi itu harus mulai dari diri sendiri, dari lingkungan terkecil, keluarga, dan bagaimana kita juga bisa memberikan pola asuh yang anti korupsi dari awal. Anti korupsi memang harus menjadi salah satu isu utama bagi para pemimpin bangsa mendatang. Harapannya Indonesia menjadi lebih baik tanpa korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, konstelasi pemilu 2024 dan persaingan politik antara pasangan calon ternyata tidak menjadikan para keluarga Capres berseteru. Seperti kebersamaan antara Alam Ganjar, putra Capres Ganjar Pranowo, Mutiara Baswedan, putri Capres Anies Baswedan, dan Ibnu Riza, keponakan Capres Prabowo Subianto yang menghabiskan kebersamaan dengan bermain games dan joget TikTok. Unik, persaingan Capres di pemilu 2024 ternyata tak membuat keakraban dan kebersamaan anak-anak dan keluarga mereka hilang. Alam Ganjar, putra Capres Ganjar Pranowo, Mutiara Baswedan, putri Capres Anies Baswedan, dan Ibnu Riza, keponakan Capres Prabowo Subianto, tampak berbincang dan bermain bersama di sebuah kafe di Kemang, Jakarta Selatan. Dalam acara Mikir Santai Media Play bersama dengan para Gen Z, ketiganya tampak akrab seperti layaknya anak muda yang tengah menikmati kebersamaan bersama bestie atau sahabat lama. Sejumlah kegiatan yang lekat dengan Gen Z seperti joget TikTok, permainan Uno Steko, bingo pingpong, beserta tantangan yang mereka lakukan bersama. Komitmen persahabatan di antara mereka pun diungkapkan dalam momen tersebut di tengah panasnya persaingan politik dalam pemilu 2024. Overall sih senang banget bisa ketemu Mbak Tia, main bareng sama Mas Ibnu juga, sama nyapa teman-teman yang lain juga. Tapi semuanya udah pernah ketemu belum? Udah, kalau sama Mbak Tia udah, kalau sama Mas Ibnu, Satu organisasi. iya, saya bawahannya. Apa yang paling challenging dari tadi yang dimainkan? Joget TikTok. Enggak sih, santai aja. Kita tuh iya santai. Jadi kita tuh ya kompetisi nggak berarti musuhan kan. Kompetisi itu ya ketawa bareng-bareng juga. Terus tadi juga pas di ruang tunggu juga ngobrol-ngobrol santai kok. Fanta khususnya pemilih muda dan Gen Z ini itu membagi tugas bagaimana mewakili beliau di kesempatan-kesempatan yang beliau tidak bisa hadir itu sih. Ketiganya juga mengingatkan kepada para anak muda untuk menggunakan hak suaranya pada pemilu tahun ini. Apalagi suara anak muda memiliki kekuatan untuk menentukan pemimpin bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Galuh Pandu Aristiawan iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden Cawapres Partai Persatuan Indonesia Perindo Profesor Mahfud MD menyampaikan orasi ilmiah dalam sidang Senat terbuka wisuda ke-40 Universitas Komputer Indonesia Unikom Bandung, Jawa Barat. Dalam orasinya, Mahfud menyinggung masalah banyaknya sarjana yang menjadi koruptor di Indonesia.
Calon Wakil Presiden, Cawapres Partai Persatuan Indonesia Perindo, Profesor Mahfud MD, menyampaikan orasi ilmiah dalam sidang Senat Terbuka Wisuda ke-40 Universitas Komputer Indonesia Unikom Bandung, Jawa Barat. Dalam orasinya, Mahfud menyinggung masalah banyaknya sarjana yang menjadi koruptor di Indonesia. Menurut Mahfud MD, dari sekitar 84% pelaku korupsi, mereka berpendidikan tinggi dengan gelar sarjana. Baru Indonesia kan dari sekarang. Kalau tidak bisa-bisa nanti tidak sampai ke Indonesia, Mas. Terutama kalau demokrasinya tidak sehat, hukumnya tidak sehat, korupsinya merajalela, yang itu nanti akan ditumpangi oleh gerakan-gerakan intoleran. Kehadiran Mahfud MD di kampus Unikom Bandung ini sebagai rangkaian kegiatan agenda pertama di Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini berkampanye di kampung halamannya Kuningan, Jawa Barat. Selain bertemu dengan para pendukungnya, Anies juga menemui para ulama untuk mohon doa. Disambut ratusan pendukungnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Patilasan Eyang Hasan Maulani, salah seorang pejuang di Kuningan, Jawa Barat. Anies diterima oleh para ulama sepuh dan keturunan Eyang Hasan Maulani. Anies juga melihat dari dekat rumah adat Kuningan yang masih terpelihara di lokasi Patilasan Eyang Hasan Maulani. Di lokasi, Anies mohon didoakan kepada sejumlah ulama dalam maju ke Pilpres 2024. Para ulama bersama masyarakat Kuningan juga mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Anies Amin. Kiai, para ulama, kami melaporkan bahwa kami mendapatkan amanah untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden. Mohon doanya agar bisa menjalankan ini dengan amanah. Sementara itu di Gor Ewangga, Anies juga berkampanye di depan sekitar 3.000 pendukungnya. Dalam orasi politiknya, Anies mengajak adanya perubahan menuju Indonesia lebih baik. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi posko evakuasi korban bencana erupsi Gunung Merapi, Sumatera Barat dan disambut antusias warga. Sementara calon wakilnya Gibran Rakabuming Raka belusukan ke perkampungan padat penduduk di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ratusan warga menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengunjungi posko evakuasi korban bencana erupsi Gunung Merapi di kawasan Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo sempat berinteraksi dengan menyalami warga di sepanjang jalan. Di tanda pengaduan orang hilang posko erupsi Merapi, Prabowo menyampaikan rasa duka mendalam terhadap para korban, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia. Prabowo juga menyerahkan bantuan 35 unit motor trail untuk petugas di Polresta Bukit Tinggi dan Kodim 0304 Agam. Kunjungan Prabowo yang juga menjabat Menteri Pertahanan ke lokasi ini juga untuk memastikan penanganan korban erupsi Gunung Merapi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pada keluarga korban, dan kedua saya ingin ucapkan terima kasih atas nama pemerintah kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu menyelamatkan para korban. Sementara itu, Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kampanyenya dengan menyapa warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Gibran sempat berjalan kaki menyusuri hingga ke gang kecil untuk melihat kondisi warga. Tak hanya itu, Gibran juga turut membagikan buku tulis dan susu gratis kepada anak-anak. Gibran menyebut akan menyejahterakan masyarakat dengan melanjutkan program kerja seperti BPJS, KIS hingga KIP. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, bagi para pecinta durian, musim buah yang satu ini tentu selalu dinantikan. Apalagi kalau bisa makan gratis sepuasnya dan bisa dibawa pulang. Nah, kegiatan inilah yang kembali digelar MNC Finance dan MNC Leasing dalam Durian Vaganza. Seperti apa ya keseruannya? Berikut liputannya. Berlokasi di kantor cabang Jakarta, MNC Finance bersama MNC Leasing kembali menggelar Makan Durian Bersama. Mengusung tagline Makan Sepuasnya Bawa Pulang Suka-Suka, ribuan durian disiapkan pada Durian Vaganza tahun ini. Ajang ini menjadi persembahan untuk para mitra dan rekanan yang telah berkontribusi serta mensupport kinerja MNC Finance dan MNC Leasing selama tahun 2023. Kita kan tidak terlepas dari namanya kerjasama ya. Kita juga nggak bisa berdiri sendiri, pasti ada yang namanya saling support. Nah kebenaran makanya ini apresiasi buat teman-teman yang tadi saya sebutkan. Jadi tagline kami itu makan sepuasnya, bawa pulang suka-suka. Durian Vaganza yang diinisiasi MNC Finance bersama MNC Leasing ini juga untuk mempererat hubungan antar perusahaan, serta simbol keberhasilan dan kolaborasi kesuksesan bersama. Dari Jakarta, Aryadin Al-Afghani Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup lintasan news pagi akhir pekan hari ini. Saya Jelika Deva Gam pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.